menjadi hajat kita, niat kita senantiasa dimudahkan oleh Allah, senantiasa dilancarkan oleh Allah, dan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kulli niyatin sholihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa malaikatihi al-muqarrabin wa sahabatihi tabi'in wa ulama'il 'amilin syahidin fuqaha wal mu'allimin wal muhaddithin wa qurra hafidhin wa fatihin susah ini syaitan أرواح أولياء الله وأرواح أولياء جسمه وصلى وخصوصا إلى صاحب هذه الولاية وإلى جميع جماعة مسجد الهداية وعائلته وذريته شيخ لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang kami hormati serta kami muliakan pengurus Takmir Masjid Al-Hidayah wa nakhussu bi dzikri raisi Takmir Masjid Al-Hidayah, para bapak, para ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, dan tentunya yang tak lupa pula kami banggakan adik-adik Remas. Kalau dulu Bapak katakan tadi Remas, sekarang sudah transformasi menjadi Remas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul bertatap muka di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai di masjid ini dan segala aktivitas kita pada kesempatan tadi ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh makbulah, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita memulai daripada kegiatan kita, dan insyaallah kegiatan ini akan berkesinambungan. Kita akan bersama-sama mengaji, insyaallah sebagaimana yang sudah diumumkan
mengaji akhlak dan mengaji fikih. Tentunya sebelum kita memulai, kita harus banyak-banyak bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita kita bersama, khususnya si sepuh Mitra Satwa, dari dulu bercita-cita bagaimana Mushola Al-Hidayah ini menjadi Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah sudah diresmikan Mushola Al-Hidayah menjadi Masjid Al-Hidayah. Maka sungguh suatu keberhasilan bagi kita semua telah menjadikan mushola ini statusnya menjadi masjid. Dari menjadi masjid inilah panjenengan semua atau kita semua akan mendapatkan keistimewaan. Salah satunya panjenengan masuk ke sini, duduk di sini, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Masuk di sini, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, dan hal-hal yang lain yang kita dapatkan daripada berubahnya status mushola menjadi masjid. Kita perlu mensyukuri. Dan dalam bentuk mensyukuri ini tentunya kita harus bersama-sama memakmurkan masjid. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang di dunia ini membangun masjid, maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkannya istana di surga. Maka dalam hal ini membangun, pertama bisa kita maknai bahwasanya membangun ini membangun secara fisik. Fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan masjid, mulai dari bangunan dan fasilitas yang lain. Yang kedua, membangun ini bisa kita maknai sebagai memakmurkan. Kita dengan ini semua memakmurkan masjid ini, meramaikan masjid ini, mendorong anak-anak ini untuk aktif di masjid, memfasilitasi anak-anak ini untuk senang di masjid. Itu juga bagian daripada membangun masjid, bagian daripada memakmurkan masjid. Maka kita harus banyak aktif dan harus banyak andil dalam semua itu, memakmurkan masjid. Kenapa, Pak? Karena selain itu pula kelak orang-orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid, kelak akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yauma la zilla illa zilluh, pada suatu hari di mana kelak itu tidak ada pertolongan, tidak ada perlindungan kecuali pertolongan dan perlindungannya Allah. Jadi kelak itu gini, Pak,
ketika manusia dibangkitkan dari kematian, manusia itu mati, setelah mati kelak dibangkitkan, namanya Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan itu tidak ada satupun kehidupan. Jadi fasenya kematian itu totalitas, semuanya mati, semuanya hancur, semuanya lebur, baru nanti dibangkitkan. Nah, pada saat itu tidak ada satupun bangunan, tidak ada pepohonan seperti sekarang ini, tidak ada, dibangkitkan semua, manusia dibangkitkan, dan matahari pada saat itu digambarkan oleh Rasulullah sangat dekat dengan kepala kita. Matahari sangat dekat. Kalau sekarang jarak tempuh antara bumi dengan matahari bisa jutaan kilo, bisa jutaan kilo. Kelak pada Yaumul Ba'ts itu matahari sangat dekat. Sekarang kan musim hujan. Tadi siang agak panas. Biasa musim hujan agak dingin. Sehari saja panas, rasanya gimana? Sungguh. Itu baru sehari, dan itu pun agak mendung. Rasanya pun sudah sumur. Matahari jutaan kilo jaraknya. Kita bayangkan kelak ketika kita dibangkitkan dari kematian kita, matahari dekat dari kepala kita, itu bayangkan. Tidak bisa kita bayangkan. Nah, pada saat itulah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid akan mendapatkan perlindungan dari Allah, akan mendapatkan naungan dari Allah. Maka ini kesempatan bagi kita semua, khususnya bagi dengan semua jemaah dan pengurus Masjid Al-Hidayah, ini kesempatan emas untuk kelak mendapatkan fasilitas itu. Bagaimana? Dengan selalu menjaga masjid ini, memakmurkan masjid ini, memajukan masjid ini dari segala hal. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai salah satu bentuk memakmurkan masjid yang kita cintai. Kemudian selain itu pula, bagaimana kita bisa mengisi kegiatan-kegiatan di masjid. Maka monggo yang anak-anaknya hadir pada malam hari ini, untuk kegiatan-kegiatan masjid ini monggo didorong, monggo disupport. Support. Kenapa? Anak-anak inilah aset kita semua. Subhanul yaum rijalul world. Sekarang anak-anak muda ini adalah generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan kita. Kalau kita dikatakan sekarang sudah usia 50 tahun, berapa lama lagi kita? Pastinya anak-anak inilah yang akan meneruskan kita kelak. Siap ya Pak? Insya Allah. Bapak-bapaknya di sini semua gimana? Tidak ada. Disampaikan kalau nggak ada. Jadi semangat ya, ya semangat ya. Jangan sekarang aja, semangat terus.